Ya sebenarnya mereka ilegal sih kalau misalnya marahin kita dengan kata-kata kasar. Itu Oh itu legal ya? Iya, kita bisa laporin mereka. Oh ada hukumnya di sana? Ada hukumnya. Kok di sini kayak udah baper dulu. Dan sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelah kanan agar terus dapat mendukung channel ini. Jadi intinya worth it gak sih kita ninggalin kerjaan di kantor yang sebelumnya, terus WHV setahun, balik-balik, worth it gak gitu? Tergantung. Kalau misalnya gaji lu 4 juta 5 juta sebulan di Indonesia, mendingan lu pergi ke sana deh. Oke. Gitu. Tapi kalau gaji lu udah Settle gitu ya. settle 15 juta 12 juta kayaknya udah jangan pergi lagi deh. Guys, Iya. Ingat ya guys. Gitu. Tapi kalau mau liburan ya apa salahnya ya? nggak salah sih, Refreshing nggak gitu salah. kan, Iya, mood benar. banget gitu di Jakarta. cuman kalau misalnya kalian cuman mau pergi ke sana Untuk kalau liburan. refreshing kan paling butuhnya seminggu 2 minggu gitu ya. Iya. Tapi nggak perlu WHV sih. Jadi Iya, kalian nggak perlu setahun. apply WHV. Paling apply visa turis aja. Iya. Gitu. Kalau visa turis itu biasanya paling lama berapa lama ya? Sebulan ya? Bisa Sebulan. 30 hari. Iya. Ada juga yang dikasih 90 hari, tergantung kalian paspornya capnya udah banyak belum. Kalau banyak nih, nah itu biasanya dikasih Lebih bisa banyak. lebih panjang. Banyaknya itu sebanyak apa kira-kira? Berapa cap? Puluhan cap kah atau? Oh mungkin paling 3 sampai 5 lah. Oh 3 ampere. Pernah keluar negeri gitu istilahnya. Oh, I see. 3 ampere udah Lebih- cukup ya. Dan lebih gampang juga dapat ini. Dan lebih gampang. Dapat izin. Dan kenapa kita saranin jangan apply WHV, karena WHV itu mahal. Visanya 5 juta satu orang. Wow. Kalau visa turis cuma 1 juta. Nah Iya. jadi kalau cuma mau jalan-jalan mendingan visa turis 1.500.000 aja. ya. 1.500.000. Ya sekitar itu. Ya mungkin buat cara apply WHV-nya kan juga bisa nonton videonya di WDNOV. Iya. Masalah di video pertama ya? Atau Video berapa? pertama, ya. Video pertama. Jangan lupa ditonton guys. Kalau ngomong WHV atau enggak tuh sebenarnya tergantung Orangnya. ke orang-orangnya Iya. sendiri sih. Kalau kita kan mikirnya kapan lagi gua ke Australia, gua bisa liburan setahun. Sebelum umur 31. Iya, gua bisa ngerasain tinggal di luar negeri tuh kayak gimana, dan gue bisa compare kalau tinggal di Indo tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kayak kita kan bisa kerja kan sambil liburan kan. Yep. Bayangin kalau misalnya kita ke sana cuma liburan doang, misalnya kita kerja kantor di sini terus kita liburan ke sana, itu habis duitnya tuh udah berapa banyak, karena Australia itu termasuk negara yang paling mahal kan kalau untuk liburan, bener nggak? Nah kalau misalnya kita pakai WHV kan kita pakai duit yang kita dapetin dari sana untuk kita jalan-jalan di sana. Tuh. Terus akhirnya setelah di compare jadi kayak pengen bakal stay tetap di situ kah atau gimana nih? Sebenarnya kalau untuk stay di sana enak ya, jauh lebih enak. Cuman kalau misalnya kerjanya pakai otot mulu, kayak kita nggak kuat sih. Iya nggak sih? Soalnya kan kalau pakai otot kan kita bisa tua Bisa kan, capek, kita bisa maksudnya mampu badan lagi kita lah, kapan. gitu loh. Saat. Kecuali kita dapat kesempatan untuk kerja kantor. Nah waktu itu sih kita memang nggak dapat kesempatan untuk kerja kantor karena memang visa kita kan untuk kerja di satu tempat itu cuma maksimal 6 bulan. 6 bulan. Dan Satu tempat 6 bulan ya? iya, satu tempat 6 Berarti harus bulan. move lagi. Harus move lagi gitu loh. Kalau misalkan kantor itu kan dia pengen orang yang bisa kerja lama kan. Nah pernah tuh kita coba apply kantor. Nah pas dia tahu WHV, visa Nggak WHV boleh dia ya? langsung nggak mau. Oh jadi kalian lagi pengen cari tahu ya, misalnya udah tahu tapi lagi pengen coba gimana bisa dapet yang permanen dan kerjanya nggak pakai otot lagi. Iya. Oke. Kecuali mungkin kalau misalnya kalian yang jago IT ya, misalkan kalian jago coding nih, terus dapat project yang mungkin 3 bulan doang gitu ya, mungkin Nah, bisa. Oh. Atau 3 bulan atau 6 bulan gitu kan. Tapi kalau udah lebih dari 6 bulan nggak bisa, karena itu ilegal. Sebenarnya waktu itu ada kerjaan yang kontrak gitu sih, kayak project doang 3 bulan, cuman karena apa ya, kebetulan tempatnya jauh, terus kita lagi di daerah mana, lagi kerja farm, jadinya aku nggak coba gitu. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa aja sih, ada juga anak WHV yang ini ya, yang kerja kantor. Ada. Oh ada juga ya. Ada juga. Itu lebih karena nggak ketahuan atau? Enggak, mungkin Dia project dulu sih awalnya. project mungkin. dulu sih. Jadi Setelah kayaknya performance projectnya bagus, akhirnya dia diangkat jadi sponsorship ya. dikasih visa sponsor. Iya. Gitu. Terus kan balik ke Indo sekarang bakal kira stay berapa lama di Indo atau agak lama nih atau bakal bentar doang? Gimana? Kita masih nggak tahu. Jadi kita pulang-pulang ke sini tuh kita
kayak ngerasa agak blank gitu ya, kita mau ngapain ya habis ini ya. Tapi yang jelas sih kita tetap jalanin YouTube karena setelah upload beberapa video kita ngerasa kita perlu mengabadikan momen-momen kita berdua gitu. Dan sharing ke teman-teman Ya kan? juga ya, info-info yang berguna lah buat WHV. Iya, dan ya kita pengen sharing-sharing aja sih gitu sih. Sebenarnya awalnya kita bikin video YouTube tuh bukan untuk kayak yang kita mau seriusin gitu loh. Cuman buat ya udah Iseng-iseng aja, Iseng-iseng aja. dokumentasi, travel gitu ya. Dokumentasi kayak gitu. Tapi ternyata setelah lihat respon dari audiens kita, Wih, YouTube subscribernya mulai naik ya kan. Jadi ya kita pikir kayaknya ya udah kita Diserusin terusin aja aja ya. gitu. Kalau nggak salah ada website juga ya kalian ya? Ada Ada apa ya? juga. Double D Novi juga. www.doublednovi.com. Kalau nggak salah di situ ada blog juga ya? Ada blog. Blog, ada videonya juga. Iya, Iya benar. Blognya berarti lebih kayak menceritain videonya gitu ya? Blognya sih lebih kayak menjelaskan kayak hal-hal terstruktur ya yang memang lebih jelas kalau kita paparin dalam bentuk tulisan gitu. Kayak misalkan kalian mau apply visa WHV nih, dokumen-dokumen apa aja terus sih kayak ada gitu kan, poin-poinnya, poin-poinnya step-by-stepnya. itu lebih ke sana gitu. Kalau video kan lebih kayak cerita pengalaman kita. Iya benar. Bahkan di blog itu ada postingan yang bahkan nggak ada videonya gitu. Kayak misalnya persiapan, ada 13 persiapan yang perlu kalian lakukan Jadi untuk kayak lebih tambahan juga buat videonya ya? Iya, Misalnya benar. video nggak sempet, ada di webnya juga. Iya. Terus kalau nggak salah kan di video yang awal tuh inget ya yang kita farewell ya? Itu namanya masih Rancelisius. Iya, Oh, iya. Rancelisius. Mungkin bisa jelasin juga ya ke teman-teman. Mungkin ada yang bingung juga gitu loh, kayak sebelumnya Rancelisius kenapa sekarang jadi Double D NOV gitu. Jadi waktu itu tuh kita kan suka traveling pakai ransel ya. Kita suka traveling pakai Oke. ransel. Terus kita mikir nih nah kita kalau mau bikin YouTube channel atau misalnya kita mau bikin blog, kita pakai nama apa ya? Apa ransel? Pakai nama ransel aja ya, tapi ransel apa gitu kan? Jadi kita mikirnya tambahin ini deh, Rancelisius deh jadinya gitu kan. Tambahin ius gitu kan, jadi Rancelisius. Rancelisius. Terus akhirnya kita pakai nama itu sekitar beberapa lama kan. Terus kita lihat kayaknya itu nggak cukup buat orang-orang tuh bisa mengenal kita lebih dekat sih gitu. Jadi ya udah akhirnya kita ngubah dari nama Rancelisius jadi Double D NOV gitu. Dan Double D itu dari mana? Setahu gue kan Ferdi. Ferdi Double D. Oh, jadi sebelum itu sebenarnya kita ganti ke Double D NOV itu karena ada temenku yang ngomong, Fer, itu kalian bikin YouTube channel nama Rancelisius tuh kayak nggak terlalu ini loh menggambarkan kalian gitu. Jadi mendingan kalian ganti ke nama kalian sendiri supaya orang lebih kenal kalian gitu. Nah, akhirnya kita mutusin untuk ganti. Nah, kenapa Double D? Kenapa nggak Ferdi NOV? Nah, kenapa Double D? Karena di kantor aku yang sebelumnya yang aku tinggalin ini, orang-orang pada panggil aku Double D. Karena mereka agak susah ya ngomong Ferdi, karena banyak kan orang yang panggil aku Ferdi itu salah, ngomongnya Freddy. Ya, Freddy. Freddy. Banyak Freddy. salah tulis nama juga ya. Kamu Iya. kan Ferdinya pakai double D kan, tapi orang suka Ferdi, ya Double D. FERDDY kan, tapi orang tuh suka salah tulis jadi FERDY atau jadi Freddy gitu ya sampai Ferdi. di karangan bunga yang waktu kita nikah aja tuh. Wah, sayang banget tuh. kalau Orang salah. tulisnya Freddy ya, Nah, atau Ferdi ya. Ferdi tapi dia kurang satu. D-nya kurang satu ya. Aduh, Oh, Wah, itu parah salah sih. dari situ. Itu parah banget. Oke. jadi akhirnya karena D-nya ada 2, terus teman-teman aku yang dulu ngomongnya Double D ya udah akhirnya Double D deh. iya jadi double D deh. Oh ya, terus kalian pas balik itu kapan ya? Maksudnya kalian kan tahu kan waktu itu kayak sempet ada gempa. Itu kan udah balik belum ya? itu kita pas baru banget itu balik dan Besoknya kalau nggak salah gempa. enggak malamnya deh Baru pulang terus malamnya ya gempa. iya Ya? malamnya gempa. Gila sih. Itu gila sih. Jadi gimana perasaan kalian? Balik-balik langsung gempa. Langsung disambut sama hal-hal unexpected gempa kayak Iya, gitu sih. kita lu bayangin ya, gua lagi goreng bakwan terus si Ferdi lagi duduk lah, terus tiba-tiba dia bilang Kok goyang ya, gempa ya gitu kan. Terus kayak gua, hah serius? Gua kira dia bercanda gitu kan. Pas gua lihat ke belakang,
kok galon gua goyang-goyangnya parah banget gitu kan, nggak mungkin dia yang ini kan pakai Iya. magic goyang-goyangin. Terus gua langsung bilang, wah ini gempa ini parah nih, lari. Wah kita lari kan ke bawah, nggak bawa apa-apa tuh, handphone nggak bawa, dompet Terus nggak di bawa. bawah rame banget dah. Di Udah bawah. banyak orang. Rame banget, iya. Bayangin kalau seandainya nih ya, amit-amit waktu itu bangunannya runtuh, terus kita nggak bawa apa-apa, apa yang terjadi? Baju aja gue nggak pakai bro. Jadi pakai masker coy. Terus berbarengan sama apa? Mati lampu juga ya. Dekat-dekat Beberapa hari juga kan. kemudian ya. Beberapa hari kemudian ya. Jadi combo lah ya. Jadi Combo. balik-balik dari opposite, terus lu langsung Iya langsung mati kayak lampu, disambut gempa. ada bencana gempa lah, terus mati lampu total kan nggak pernah kayak gitu. Terus tiba-tiba mati lampu total gitu loh. Ya sebenarnya itu juga jarang sih, udah jarang. Cuman memang karena hari itu aja sih. Iya, Semoga kedepannya better lah ya, jangan sampai kayak gitu lah. Iya, langsung waktu itu kita langsung mikir, aduh kalau misalnya gempa kayak gini nih kita mati di sini gimana? Apa kita harus pindah kota atau pindah negara gitu ya? Balik lagi. Iya sih. Ya tapi gara-gara itu guys, jadinya kita pada nggak bisa SMS juga loh, nggak ada sinyal. Iya. Dan berarti kayak lebih banyak sosialisasi lah ya. Iya. Kayak kalian nih sekarang lagi nonton YouTube. Ya nggak apa-apa sih, kayak nonton nambah pengetahuan ya. Cuman harus dibalance juga sama sosialisasi sama inilah teman-teman, Iya, keluarga benar. juga. Jadi abis kalian nonton video dari yang ini Kevin Kennedy, jangan lupa matiin YouTube-nya terus sosialisasi sama teman kalian. Terus ya, jangan lupa sebelum matiin tuh share dulu guys. Iya, jangan lupa sebelum mati di share dulu. Di like dulu, subscribe dulu. Terus lu gimana di kantor sekarang? Jadi kan sebelumnya kita satu kantor ya di jurnal.id. Yes. Jurnal.id. Ya, promosi nih. Jangan lupa subscribe juga tuh channel itu jurnal.id. Oh iya, dulu pernah bikin video ya. Terus oh ya kan akhirnya merger jadi Mekari kan. Mungkin kan juga kalau mau tahu tentang Mekari apa, gue udah bikin satu video YouTube juga. Kalian bisa klik card di atas. Nah jadi sekarang sebenarnya untuk kerjaan sih ya overall masih sama sih, job desk masih sama dengan yang sebelumnya. Cuman ya karena merger jadi dikali 3. Kayak awalnya kan ngurusinnya jurnal doang, sekarang jadi ngurusin jurnal, stiker dan talenta. Jadi 3 produk gitu sih. Terus gimana cara lu bagi waktu lu kan sekarang nge-YouTube juga gitu kan? Yes, YouTube terus lu benar-benar. kerja kantor juga. Gimana cara lu ngebagi waktunya? Sebenarnya Sabtu Minggu tuh banyak dipakai buat rekam kayak hari ini, Hah? hari Minggu. Terus rekaman terus edit. Tapi lumayan lama sih karena kan juga kerja kan. Jadi Iya. palingan cuma bisa pakai waktu malam aja demi infoin ke kalian informasi yang Demi berguna. kasih kalian informasi loh guys. Betul. Nonton ini video nih, subscribe Benar. ya. Jangan lupa subscribe. Kevin Kennedy. Kevin Kennedy. Yaelah. Gitu. Intinya sih kita kan sekarang habis WHV Hmm. dan kita udah di Indonesia kan. Yang jelas sih kita kayaknya udah nggak mau bikin konten tentang WHV. Oh, jadi kontennya bakal Nanti berubah kontennya ya? bakal berubah. Kontennya bakal berubah dan sepertinya akan mengarah ke kehidupan kita sehari-hari itu kayak apa sih? Gitu. Oke. Sebagai pasangan suami istri. Iya. Nanti kita kasih tips-tipsnya juga supaya bisa langgeng. Mungkin berarti WHV-nya cukup ya sampai video terakhir itu ya. Jadi iya WHV-nya mungkin sampai Ada nggak nih kayak tips ya mungkin singkat aja sih kayak tips buat kalian yang mau WHV kayak apa yang nggak boleh, apa yang jangan, lebih baik apa yang harus dilakuin dulu untuk persiapan ke sana gitu. Intinya sih sama kayak yang kita pernah bahas di video interview WHV dengan teman-teman kita. Intinya kalian harus siapin 2 hal, Yes, 2 fisik hal, dan guys. mental. Fisik dan mental. Tambah 1 deh, duit. 3 jadi ya, Oke. 3 hal. Fisik, mental, duit. Nah, kenapa fisik? Karena kalian harus siap-siap. Kalau misalnya kalian memang nggak pernah kerja fisik sebelumnya, kalian harus siapin fisik kalian, olahraga di sini atau apapun. Karena kebanyakan di sana kerjaan untuk WHV itu adalah kerja fisik. Oke. Terus yang kedua mental. Nah, mentalnya kenapa? Karena di sana itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih keras daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan orang masih lembut ya. Kayak kalau negur masih lembut. Kalau itu tuh enggak. To the point. Iya, Jadi to the kayak point. langsung. Kalau lu nggak bisa kerja hari ini ya udah lu besok nggak usah masuk Bye-bye lagi. ya. Nah, gitu. Jadi kayak Oke. benar-benar lu harus siap mental. Gitu. Kalau dimarahin juga
ya sebenarnya mereka ilegal sih kalau misalnya marahin kita dengan kata-kata Kata-kata kasar kasar. gitu. Oh, itu ilegal ya? Iya, kita bisa laporin mereka. Oh, ada hukumnya di sana. Ada hukumnya. Kok di sini kayak udah baper duluan ya? Udah Oke. baper duluan ya. Ya kalau di sana nggak boleh sih kayak ngomong FUCK gitu ya. Ya nggak boleh. Nah, kalau terus sama tadi duit. Duit. Kenapa? Karena pertama kali nyampe sana itu kan kita butuh adaptasi. Yes, tempat Dan tinggal, makan. nggak semua orang itu nyampe langsung dapat kerja gitu, dapat Betul. kerja yang bisa dapat duit supaya bisa hidup dan tinggal di sana. Nah jadi kalian harus siapin duit secukupnya. Kira-kira kalian minimum berapa? Kira-kira. sebenarnya Tadi ya, tergantung kalian ya, kalian orangnya boros gak? boros atau enggak, makannya tuh boros atau enggak. Kalau kita sih waktu itu 2.000 cukup ya. 2.000 untuk awal 2.000 kita berdua cukup. Jadi satu orang 1.000 lah gitu. Itu cukup. Tapi harus rajin-rajin cari kerjaan gitu. Ya 3 hal ini sih penting banget. Kalian harus prepare juga. Bener nggak sih kalian kayak yakin nggak sih kalian mau WHV? Kayak tadi nanya kan ke diri sendiri juga. harus nanya ke Mungkin ke diri orang sendiri tua juga. juga kali ya, atau family ya. Iya, terus kalian juga harus banyak nanya-nanya ke teman-teman yang udah pernah WHV juga. Mungkin teman-teman kalian pernah WHV, atau mungkin kalian bisa searching juga, nonton di YouTube kita juga, atau Betul mungkin di cerita teman-teman yang lain di YouTube tentang WHV juga. Itu susah senangnya gimana? Biar tahu dulu sebelum Biar pergi. tahu dulu sebelum pergi. Ada preparation juga. Ya, ada persiapan mental di Fisik situ. dan uang. Oke. Semuanya. Biar kalian nyampe tuh nggak kaget gitu loh. Menurut kita tinggal di negara orang itu nggak mudah loh. Tinggal di negara orang itu Kita harus adaptasi kan, bukan Iya. mereka udah ada aturan semuanya, kita adaptasi dari nol lagi lah ya. iya, culture-nya itu kan Culture-nya beda totally banget. different ya. Dari kerjaan terus kayak kita ngobrol, terus kayak kita ketemu di jalan gitu, itu tuh culture-nya beda total gitu. Kalian benar-benar harus siapin Ready mental lah ya. kalian, harus ready gitu kalau hadapin situasi yang sangat jauh berbeda dengan kondisi di negara kalian kayak dari Indonesia gitu. Itu sih. Dan satu lagi kayaknya kalian harus mempersiapkan diri setelah maksimal 3 tahun WHV di sana. Terus kalian tidak memutuskan untuk lanjut jadi student, terus kalian harus kembali ke Indonesia, itu bakalan jadi apa ya, di titik dimana kalian wah gua nggak tahu nih, udah sampai di Indo udah bingung langsung mau ngapain gitu. Karena udah 3 tahun tinggalin Indo ya. Benar. Itu bahkan kita setahun doang di sana aja udah langsung ngerasa wah ini kita mau ngapain ya di Indo setelah pulang dari Iya, sana iya. gitu. Bahkan kita udah kepikiran karena di sana gajinya UMR-nya itu lumayan gede gitu dibandingin sama Indo punya. Misalnya di Indo 1 jam dibayar 20.000 misalnya. Di sana 200.000 gitu kan, 10 kali lipat. Terus begitu mau kerja kantor yang gajinya apa, kita Cuman- mau cari gaji nyari gaji yang 8 juta kok kayaknya dikit rasanya banget kecil ya ya, gitu. dikit banget ya. Gitu. I Jadi see. ya Iya, udah. iya. Jadi kita ujung-ujungnya kita memutuskan apa kita yang lain dulu lah, buka usaha aja deh atau Yep. gimana gitu, nggak kerja sama orang lagi gitu sih sebenarnya. Soalnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi kalian harus siapin itu sebenarnya. Jadi persiapan sebelum dan sesudahnya juga harus benar-benar kayak dipikirin lagi ya. Iya. Supaya semua apapun yang terjadi harus siap. Hmm. Oke guys, jadi kira-kira sampai sini aja. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Kalau gini loh ceritanya WHV selama setahun terus balik lagi, dan semua udah kita masukin di video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gua dan juga subscribe channel YouTube WDNOV. Oke. See you on the next video guys. Bye. Bye-bye. Bye.